Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, Pak Puji akan menjelaskan persamaan gelombang berjalan. Oke, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Oke ya, kita lihat animasi ini. Ini adalah getaran diberikan pada ujung tali atas bawah, kemudian akan menjalar pulsa gelombang ke arah kanan seperti animasi itu. Oke, untuk membahas bagaimana persamaan gelombang berjalannya, karena gelombang itu adalah getaran, maka kita tinjau titik demi titik persamaan getaran di setiap titik itu bagaimana. Kita mulai dari titik O ya. Oke ya, ini titik O. Persamaan getaran di O ya, karena ini getaran itu dimulai dari O kemudian merambat ke P dan ke R. Oke ya, dengan kecepatan tertentu, misalnya V. Persamaan getaran di O itu YO sama dengan A sin omega TO. Oke, bagaimana persamaan di titik yang lain, misalnya titik P? Persamaan di titik P itu YP sama dengan A sin omega TP. Oke ya. Jadi di titik O dan di titik P amplitudonya sama. Itulah gelombang berjalan. Jadi gelombang yang merambat di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang itu menyimpang dengan simpangan yang sama besar maksimumnya, yaitu sebesar A. Oke. Misal jarak OP ya, tadi O sampai dengan P itu adalah E dan cepat rambat gelombangnya adalah V, sehingga gelombang itu membutuhkan waktu untuk merambat dari O ke P, yaitu T aksen. T aksen sama dengan X jarak OP ya, dibagi dengan kecepatan merambatnya. Oke. Misal O itu telah bergetar selama T sekon, sehingga persamaannya bisa kita tulis seperti ini. YO sama dengan A sin omega T. Nah, persamaan getaran di titik P itu bagaimana? Apakah sama seperti ini? Tentu tidak ya, karena gelombang untuk sampai ke titik P dari O itu butuh waktu sekian, sehingga persamaan getaran di titik P adalah A sin omega T dalam kurung T min X per V. Ya, oke lah. Ini yang ada di dalam kurung adalah TP-nya ya, waktu titik P bergetar. Nah, dengan seperti ini maka jelas bahwa T min X per V itu adalah TO, di mana TP ya, di mana P itu bergetar setelah X per V sekon dari waktunya O. Oke, setiap titik di sebelah kanan sumber getar yang berjarak X akan memiliki persamaan yang sama seperti ini. Jadi Y sama dengan A sin omega kali dalam kurung T min X per V. Oke ya, jadi persamaan ini yang kita kenal sebagai persamaan gelombang berjalan ya, karena tadi di awal asumsinya itu merambatnya ke kanan, ke arah sumbu X positif. Kemudian pada awalnya tali itu disimpangkan ke atas, artinya arah getar titik
asal itu untuk pertama kali ke arah atas. Bagaimana bentuk umum persamaan gelombang berjalan? Nah, ini ya bentuk umumnya dapat kita tulis Y sama dengan plus minus A sin omega kali dalam kurung T plus minus X per V. Oke ya. Nah, arti tanda plus untuk yang di depan A itu artinya titik asal pada saat awal digerakkan ke atas dan sebaliknya. Kemudian tanda plus di sini di depan E itu artinya gelombang merambat ke kanan apabila min. Plus itu gelombang merambat ke kiri. Maaf ini salah ya. Ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke. Nah, dari persamaan itu kita bisa memunculkan persamaan-persamaan yang lain dengan mengingat nilai dari beberapa besaran-besaran gelombang. Contohnya yang pertama ini Y sama dengan plus minus A sin kali A sin omega T plus minus KX. Nah, di sini muncul tadi omeganya di luar, nah sekarang omeganya di dalam. Jadi omega kali T. Nah, kemudian omega kali X per V. Nah, berarti omega per V itu yang kita gantikan dengan K. Ya, apa itu K? Konstanta gelombang atau bilangan gelombang. Jadi K sama dengan omega dibagi V. Bentuk yang lain itu A sin 2pi T per T, ya, T kecil dibagi T besar plus minus X dibagi lambda. Nah, bentuk yang lain lagi itu A sin 2pi Ft plus minus X per lambda. Nah, bisa dimunculkan seperti ini karena kita mengganti omega dengan 2pi per T, ya, atau sama dengan 2pi F. Ya, oke. Ini yang kita ganti. Ya, K 2pi per lambda. Oke ya, jadi persamaan itu, persamaan gelombang berjalan itu bisa kita tulis dalam berbagai bentuk, dan sebetulnya bentuk-bentuk itu adalah kita tinggal mengkaitkan antara besaran gelombang satu dengan besaran gelombang yang lainnya. Ini contohnya, bilangan gelombang sama dengan frekuensi sudut dibagi kecepatan rambat. Terus ini frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dibagi periodenya, atau sama dengan 2pi kali frekuensinya. Oke ya. Nah, ini bilangan gelombang itu selain omega per V itu juga sama dengan 2pi per. Ini yang saya maksud dengan menghubungkan besaran-besaran gelombang. Kita masukkan dalam persamaan, kita akan mendapatkan variasi atau macam atau ragam bentuk persamaan gelombang. Oke ya, kita ke contoh. Sebuah gelombang berjalan pada tali memiliki persamaan I. Y sama dengan 0,40 sin 0,10 pi kali dalam kurung 50 T min X, dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Nah, kita diminta untuk menentukan arah rambat, amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat. Nah, kecepatan getar titik O yang berjarak 100 cm pada saat 10 sekon, percepatan getar titik O. Ada muncul istilah kecepatan getar dan percepatan getar. Beda ini ya dengan cepat rambat. Kecepatan ini beda dengan cepat rambat. Kalau cepat rambat arahnya ke
kiri atau kanan, tapi kalau kecepatan getar arahnya atas bawah. Karena tali itu diketatkan naik turun. Oke, bagaimana solusinya atau penjelasannya? Oke ya, kita berangkat dari persamaan gelombang yang ini, yang diketahui di soal. Untuk menentukan arah rambat gelombang, kita lihat tanda di sini. Ya, ingat tadi ya, apabila min berarti arahnya ke kanan. Gitu. Ya, oke ya, amplitudo gelombangnya bagaimana? Kita lihat ini. Ya, berarti amplitudonya adalah 0,4 cm. Bagaimana frekuensinya? Nah, ini ya, kesamaan gelombang seperti ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 0,4 sin dalam kurung 55 pi T min 0,10 px. Jadi 0,10 pi ini kita masukkan dalam kurung. Ini dikalikan ini, ketemunya 5 pi T. 0,10 pi dikalikan X ketemunya 0,10 px. Oke ya. Nah, oke, yang ada di sebelah kirinya T atau yang melekat pada T atau koefisien dari T itu adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut, omega ya simbolnya. Nah, omega sama dengan 2πf, berarti 2πf ini sama dengan 5pi. Oke ya, jadi P-nya adalah 5 dibagi 2 atau 2,5. Bagaimana panjang gelombangnya? Panjang gelombang kita lihat ini ya, K itu bilangan gelombang. K itu 2pi per lambda. Nah, di sini berapa? 0,10 pi. Nah, berarti 2pi per lambda sama dengan 0,10 pi, berarti lambdanya adalah 20 cm. Oke, cepat rambat gelombang. Oke ya, kalau kita mau menentukan cepat rambat gelombang dengan cara cepat, kita ini apa tadi? Omega ya. Kemudian yang ini K. Nah, kita gunakan rumus P sama dengan omega per K. Jadi 5pi dibagi 0,10 pi sama dengan 50 cm per sekon. Oke ya, dengan cara lain karena tadi udah dihitung lambda dan F, maka kita bisa masukkan 20 cm dikalikan 2,5 S sama dengan 50 cm per sekon. Bagaimana menentukan kecepatan getar? Ya. Kita ingat persamaan simpangannya adalah ini. Nah, kecepatan getar itu turunan dari simpangan atau posisi terhadap waktu. Ya, turunan. Ingat, ini rumus turunan. D dt dari sin AT sama dengan A cos AT. Ya. Oke ya, ini hasilnya. Ini cara penurunannya pakai rumusan ini. Oke ya. Jadi karena di sini terhadap T berarti diturunkan terhadap T, maka X ini dianggap sebagai konstanta. Sehingga ini adalah A-nya. Ya. Ini A-nya. Ini A. Ya. Ini dikalikan ini ketemunya ini. Gitu ya. Kemudian turunannya sin cos ya, kemudian yang ada di dalam kurung sama seperti ini. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui X100 dan T10 ke dalam persamaan ini. Kita mendapatkan bahwa ya 2pi cos 40 pi. Nah, cos 40 pi itu sama dengan 1. Nah, kenapa ini kok sama dengan 1? Bagaimana ngitungnya? Oke ya, cos 0 derajat
360 derajat, dan kelipatan dari 360 derajat atau 2pi itu hasilnya 1. Nah, apakah 40pi itu habis dibagi 2pi? Habis, berarti itu merupakan kelipatan sehingga cosnya sama dengan 1. Ya, berarti kecepatan getarnya adalah 2pi cm per sekon. Oke ya, kita lanjut yang terakhir. Kita mau menentukan percepatan getar. Oke. Percepatan itu turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Ini diturunkan 2 kali. Ya. Kalau turunan cos itu sama dengan min sin, ya, kita pakai ini, persamaan ini kita turunkan, hasilnya min, ya, ini dikalikan dengan ini, ya, 10, harusnya 10 ini, ya, jadi 5 kali 2, 10 pi kuadrat sin sekian, ya, ini ada kesalahan. Oke, kalau dimasukkan ke sini, ya, yang ada di dalam fungsi sin itu 40. Pi, ya, sin 0, sin 360 itu 0, hasilnya 0. Tapi ini ada kesalahan, ya, mestinya ini tandanya minus 10 pi kuadrat. Minus itu kali 0 hasilnya, jadi percepatannya 0. Itu artinya bahwa titik Q pada saat 10 sekon pada jarak 100 cm dari titik asal getaran itu sedang berada pada posisi keseimbangan atau tepat di sumbu X. Oke, para siswa sekalian, selamat mencoba soal-soal latihan yang ada di dalam modul materi. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.